ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pengajian kitab Durrun Nafis malam ini akan membahas karomah bagi orang-orang yang istiqomah mengamalkan ilmu menuju Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah ternyata lebih baik dari 1000 karomah. Karena itu bagi para salik, apabila memperoleh anugerah istiqomah, istiqomah mulai dari ngaji, istiqomah mengamalkan zikir, istiqomah mengamalkan riyadhah mujahadah, dan ini dilakukan secara terus-menerus. Sekalipun dalam prosesnya ada dinamika turun naik, kadang semangatnya kalau lagi naik ibadah menjadi semangat, tapi kadangkala kalau semangatnya lagi turun semua serba malas. Namun demikian, seorang salik yang sejati tidak akan pernah mundur selangkah pun. Dia tetap berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah di dalam ngaji, istiqomah di dalam mengamalkan ilmu, istiqomah di dalam zikir, istiqomah di dalam riyadhah mujahadah. Ternyata istiqomah yang demikian ini istimewa dibandingkan karomah. Karomah ini bisa menjadi hijab apabila seseorang misalnya dia zikir, ikut thariqah, ngaji tasawuf, pengennya punya karomah gitu. Kalau karomah dijadikan tujuan, ini sudah salah. Ini sudah syirik khafi. Karena menjadikan sesuatu yang sifatnya elementer menjadi tujuan. Tujuan seorang salik yaitu menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan istiqomah inilah seorang salik akan memperoleh fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah dibahas pada minggu yang lalu, yaitu ada 40 20 yang di dunia dan 20 di akhirat. 5 karomah sudah dibahas pada minggu yang lalu. Malam ini kita akan membahas pada karomah yang ke-6. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan karomah yang ke-6 yaitu Allah Ta'ala akan menolong dirinya dan memelihara dirinya dari segala musuh, dari segala musuh dan orang yang punya niat jahat itu. Jadi ini ciri-ciri karomahnya seorang salik, orang yang menuju Allah, itu mendapatkan perlindungan dari Allah, dijaga dari Allah, dari orang-orang yang hasud, orang-orang yang punya niat jahat, orang-orang yang memiliki tujuan tidak baik terhadap seorang salik. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjaganya.
Allah akan memeliharanya. Allah akan menjauhkan dari segala niatan orang-orang yang punya niat jahat atau niat buruk. Ini salah satu karomah yang diberikan oleh Allah kepada para salik. Kalau kita melihat para nabi, ya, itu memperoleh yang namanya mukjizat, ya. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika periode Mekah, berbagai macam upaya kafir Quraisy, ya, termasuk pamannya sendiri Abu Jahal, Abu Lahab, dan juga masyarakat pada saat itu, mereka berusaha, ya, membunuh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai ada yang pernah bikin jebakan, ya, bikin lubang, ya, di depan pintu rumah. Harapannya ketika Nabi masuk itu terperangkap ke dalam lubang tanah tersebut. Ternyata Allah melindungi. Begitu juga ketika detik-detik akhir sebelum Nabi pergi atau hijrah menuju Madinah, ya, kondisi yang mencekam pada malam itu, ya, karena Abu Lahab, Abu Jahal sayembara, ya, siapapun yang bisa membunuh Nabi Muhammad akan mendapatkan hadiah. Ternyata apa yang menjadi niat jahat Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad, ya, tidak tercapai karena Nabi Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga nabi-nabi sebelumnya, ya, contoh Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika kondisi kepepet, ya, di hadapan para tukang sihirnya Fir'aun, ya, Nabi Musa mendapatkan bisikan, lempar tongkatmu, gitu. Nah, ini semua atas kehendak Allah, ya, terjadilah, ya, peristiwa yang disebut mukjizat, ya, tongkat itu berubah menjadi ular yang lebih besar, yang memangsa, ya, ular-ular hasil sulap dari ahli sihirnya Fir'aun. Begitu juga Nabi Musa ketika terjebak, ya, lari, ya, karena dikejar-kejar Fir'aun dan pasukannya sampai ke pinggir pantai. Terus di pinggir pantai Nabi Musa pasrah kepada Allah. Akhirnya diberikan sebuah mukjizat, laut terbelah. Nah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, ya, itu pasti memperoleh keistimewaan tadi. Kalau Nabi, levelnya Nabi disebut mukjizat, levelnya para wali disebut karomah. Nah, levelnya orang-orang soleh, ya, para salik disebut maunah. Ada satu pertolongan dari Allah di luar kemampuan seorang hamba. Inilah yang disebut karomah atau disebut maunah dengan berbagai macam bentuknya. Itu. Sebab orang yang menuju Allah, ya, hatinya sudah la khaufun alaihim walahum yahzanun, ya. Sudah tidak ada rasa takut, rasa khawatir, gitu. Karena kepasrahan kepada Allah sudah tinggi. Maka tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karomah bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah yang keenam, yaitu dijaga, dipelihara oleh Allah dari orang-orang yang punya niat buruk atau niat jahat. Kemudian yang ketujuh, bahwa Allah yang menzinakan, ya, menzinakan itu membuat
orang tersebut menjadi halus, menjadi lembut, ya, menjadi ramah gitu. Ini sebagai pertanda bahwa Allah lah yang merubah, ya, akhlak orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat bagaimana akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW. Begitu juga akhlak, ya, orang-orang yang dicintai oleh Allah juga menunjukkan kelembutan, menunjukkan kasih sayang. Gitu. Begitu juga, ya, orang-orang para salik, ya, dalam proses perjalanan menuju Allah yang dulunya, ya, bersifat kasar, ya, seiring perjalanan waktu sudah berubah, mulai halus, mulai lembut, ya, mulai bijak. Nah, ini proses ini, ya, sebagai salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dirinya tidak liar, ya, tidak liar itu tidak temperamental, tidak emosional, ya, semakin bijak dan semakin lembut, semakin melebarkan kasih sayang, ya. Ini karomah yang ketujuh. Gitu. Dan yang kedelapan yaitu Allah memberikan kemuliaan, ya, kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, ya. Dia mendapatkan, ya, mulia dirinya, maka tiada mendapat akan dia itu kehinaan daripada berkhidmah akan dunia. Jadi maksudnya orang-orang yang menuju Allah yaitu orang yang orientasi hidupnya selalu mengutamakan Allah, gitu. Menjadikan dunia, ya, bukan sebagai tujuan tapi sebagai wasilah untuk mempersiapkan bekal yang lebih baik untuk akhirat. Nah, dengan berubahnya orientasi hidup ini, ya, maka tidak menjadi pribadi yang hina, ya, berbeda dengan orang yang orientasinya duniawi, ya, berangkat kerja dari pagi pulang malam, orientasinya hanya duniawi, ya, dapat rezeki, ya, untuk kebanggaan, untuk poya-poya. Kemudian ketika diminta sedekah, zakat, infak, susahnya minta ampun, gitu. Nah, ini namanya orang yang dihinakan oleh Allah dengan dunia. Nah, orang yang seperti ini tidak sadar bahwa harta yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut sebenarnya wasilah untuk kesesatannya, untuk kehinaannya. Karena orientasi hidupnya, ya, bukan untuk keabadian, tapi orientasi hidupnya hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Lah, orang yang orientasi hidupnya seperti ini orang yang memperoleh kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan, ya, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya, orientasi hidupnya, ya, selalu menuju Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitasnya selalu digunakan untuk kemaslahatan, digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga langkah dan geraknya itu semata-mata karena Allah, bukan karena manusia, gitu. Maka orang-orang yang menuju Allah inilah yang hakikatnya dia akan memperoleh kehidupan, ya, kedamaian yang hakiki, berbeda dengan orang yang orientasinya ngejar dunia, ya. Dia bukan memperoleh kemuliaan tapi justru kehinaan, gitu. Bahkan orang yang tersebut tiada ridho bahwa berkhidmah akan dia segala raja dunia dan segala orang yang besar-besarnya. Nah,
kelebihan orang-orang yang menuju Allah, yang sudah levelnya itu dicintai oleh Allah, ya. Khidmahnya hanya untuk Allah. Waktunya hanya digunakan untuk ya li'ilai kalimatillah, untuk perjuangan agama Allah, untuk khidmah kepada umat, khidmah kepada bangsa, khidmah kepada agama. Maka secara otomatis ya Allah akan memberikan kemuliaan. Bahkan di sini disebut segala raja, ya, orang-orang yang memiliki kedudukan, ya. Ini raja kan istilah dulu, ya. Lalu zaman sekarang ini kan sesuai perubahan zaman, ya sistemnya sudah sistem republik. Jadi yang tertinggi ya presiden, ya, kemudian untuk penguasa provinsi namanya gubernur, untuk kabupaten atau kota madya namanya bupati atau wali kota. Nah, orang-orang yang seperti ini justru mereka yang akan sowan kepada orang-orang yang waktunya digunakan hanya untuk Allah. Bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya misalnya kiainya yang datang ke penguasa, apalagi dengan tujuan duniawi, ya, ini justru menyebabkan rendah, menyebabkan harga dirinya turun. Sebab ya seorang ulama datang ke rumah seorang penguasa tujuannya ingin mencari duniawi. Ini yang dikritik oleh para ulama. Gitu. Bagaimana kalau datangnya seorang ulama ke Umarok untuk menasihati? Bagus. Ini sudah pas, proporsional. Itu. Yang tidak boleh adalah seorang ulama, ya, datang ke seorang penguasa hanya sekedar untuk mencari duniawi. Ya, ini yang tidak diperbolehkan karena ini menjatuhkan martabatnya, baik di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang dicintai oleh Allah itu justru mereka, ya, datang silih berganti, ya, dari pimpinan level atas, menengah sampai tingkat bawah, lurah. Itu mereka dengan sendirinya akan datang kepada para kiai yang levelnya tadi sudah level dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi artinya ini menunjukkan bahwa ketika seorang hamba sudah totalitas mencintai Allah, maka dunia dan seisinya termasuk para penguasa itu akan berkhidmah kepadanya. Itu. Ini kalau levelnya sudah sampai pada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau sikap kita yang belum sampai pada level itu? Ya, yang ideal yaitu menjaga diri. Menjaga diri dengan menghilangkan penyakit tomak. Ya, tomak itu berharap kepada makhluk. Tomak itu berharap kepada penguasa. Tomak itu berharap kepada orang kaya. Jadi melupakan Allah. Ini yang disebut tomak. Sebab tomak ini bisa meruntuhkan keimanan. Ya, dia akan ya bisa jadi sungkem, bisa jadi ya nurut, ya, sesuai dengan selera penguasa, karena dia datang punya kepentingan yaitu duniawi. Ya, berbeda dengan orang yang dicintai oleh Allah, tidak ada kepentingan duniawi. Maka orang-orang yang dicintai oleh Allah justru dunia
dan seisinya ya termasuk para penguasa itu datang ya silaturahmi ya untuk ya istilahnya mohon doa, mohon restu gitu dan lain sebagainya. Ini ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin rumahnya di pucuk gunung gitu. Mungkin rumahnya di tengah hutan gitu. Tapi banyak orang ramai datang ke sana. Sebab apa? Ya sebab ada cahaya ilahiyah, yaitu karena ketulusan hatinya dalam mencintai Allah, kemudian Allah ya membalasnya dunia seisinya berkhidmat kepadanya. Itu. Kemudian selanjutnya yang ke-9, tinggi himmahnya. Jadi memiliki himmah yang tinggi, himmah yang ya istimewa. Maka tinggi ia daripada berlumur dengan segala cemar dunia. Itu. Jadi maksudnya gini, tinggi himmahnya itu dia memiliki semangat tinggi dalam menuju Allah, sehingga tidak mau mengotori hati dan pikirannya dengan yaitu virus-virus dunia. Tidak mau dicemari hati dan pikirannya. Gitu. Ini levelnya orang-orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memiliki himmah yang tinggi ya. Dengan kata lain ya istiqomah dalam zikirnya, istiqomah dalam wadhifahnya sampai pada tahapan mafi qalbi siwallah gitu. Maka tidak ada ruang bagi dunia untuk masuk ke dalam hatinya. Nah, ini levelnya ini ya level orang-orang yang istimewa. Jadi tidak tercemari. Maksudnya ya orang-orang yang memiliki posisi seperti ini ya itu biasanya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala secara materi. Sekalipun nampak secara lahiriah tidak melakukan aktivitas duniawi, tapi Allah ya, akan mendatangkan rezeki min haitsu la yahtasib kepada orang-orang yang dicintai ini. Karena itu mereka tidak mau sampai ya jatuh pada kehinaan duniawi. Contoh sudah posisi yang istimewa seperti itu, ya tidak lantas kemudian turun makom ya dengan ngurusin bisnis gitu misalnya. Sehingga ketika ngurusin bisnis, wadhifah-wadhifah yang menjadi amalan hariannya banyak tertinggal. Gitu. Ini mereka sudah tidak turun makom ya untuk ngurusin duniawi, karena pada makom tersebut ya Allah sudah mencukupi segala kebutuhannya dengan memberikan rizki min haitsu la yahtasib. Lah, orang yang level ini nggak bisa diikuti oleh orang awam. Jangan sampai orang awam melihat ada tokoh yang nampaknya tidak kerja tapi kecukupan, rezekinya melimpah. Nah, ini harus sadar makom. Wah, saya pengen kayak beliau gitu. Enggak kerja enggak apa tapi duitnya banyak misalkan. Nah, ini tentu harus disadari bahwa untuk sampai pada makom itu beliau ini ya prosesnya panjang. Tidak bisa ujuk-ujuk langsung bisa menduduki makom tersebut itu. Jadi segala yang kaya di dalam dunia senantiasa lah ia
banyak nafsunya dan luas dadanya. Ini berpaling ia kepada perhiasan dan permainan seperti ketinggian lagi yang berakal daripada permainan kanak-kanak dan perempuan. Jadi maksudnya yang ke-9 ini seorang yang sudah menuju Allah atau terlebih sudah sampai pada orang yang dicintai oleh Allah ya sebagai kasihnya, itu himmahnya semata-mata ingin menuju Allah Subhanahu wa taala ya, tidak sampai kemudian berubah tujuan, berubah haluan ya, kemudian menjadi orientasi duniawi. Jadi mereka sudah tidak tertarik ya dengan perhiasan duniawi. Kemudian yang ke-10 kaya hati gitu. Ini orang-orang yang levelnya sudah sampai dicintai oleh Allah ya, sampai menjadi kekasihnya. Itu yang ke-10 yaitu kaya hatinya. Bisa jadi rezekinya pas-pasan ya. Cuma karena kaya hati tidak ada kegelisahan sedikit pun. Bisa jadi di dompetnya kosong ya, nggak ada apa-apa, tapi karena diberikan anugerah kaya hati, dia tetap menghadapi kehidupan dengan kedamaian. Nah, berbeda dengan orang yang belum kenal Allah ya, ketika duitnya menipis, rezekinya berkurang, itu gelisahnya, itu nggak bisa tidur, nggak doyan makan gitu. Ini kan ya namanya siksa gitu, karena nggak bisa tidur, nggak bisa makan gara-gara isi dompetnya mulai menipis, padahal masih ada gitu. Berbeda dengan orang yang dicintai oleh Allah, karena keyakinan kepada Allah itu sudah totalitas dan yakin Allah tidak akan menelantarkan hambanya, maka Allah memberikan kekayaan hati sekalipun secara materi ya nampak ada kekurangan itu. Terlebih kaya daripada segala yang kaya di dalam dunia. Jadi hatinya sudah sangat kaya dengan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala yang indah dari kehidupan duniawi nggak ada yang menarik ya, nggak ada yang menarik baginya. Ini ciri-ciri orang yang hatinya sudah mendapatkan limpahan cahaya ilahiyah ya, ekspresinya ya, ma fi qalbi siwallah, tidak ada di dalam hati ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11, bercahaya hatinya ya. Jadi cahaya, jadi hatinya bercahaya gitu. Maka ia memperoleh petunjuk dengan cahaya hatinya itu kepada segala ilmu dan asror itu. Nah, ini harus dilihat secara utuh ya. Hati bisa bercahaya itu tidak bisa ujuk-ujuk ya, tapi ada prosesnya, yaitu tadi istiqomah zikir ya, nafi isbat walaupun 100 kali habis maghrib, habis subuh, tetap rutin diamalkan, pasti ya lambat laun akan mengalami perubahan. Begitu juga ngaji ilmu ya, dilakukan secara istiqomah. Semakin bertambah ilmu ya, semakin tentram hatinya dan semakin mendapatkan limpahan asrar ilahiyah. Ditambah lagi ya, kalau dia
terus aktif ya mengamalkan riyadhah mujahadah, melakukan perenungan-perenungan ya, itu akan memperoleh yang namanya asror ilahiyah, yaitu rahasia ketuhanan. Lah, ilmu yang sifatnya asror ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hasil bacaan gitu. Maka di dunia tasawuf, di dunia tarekat ya, ada yang disebut dengan kecerdasan spiritual ya. Ini kalau orang yang intensitas zikirnya itu sudah istiqomah ya, pandangan hatinya sudah istiqomah, itu dengan sendirinya Allah memberikan limpahan cahaya ilahiyah. Maka ketika memperoleh cahaya ilahiyah, kefutuh ilmu-ilmu asrar yang dahulunya tidak ngerti menjadi ngerti. Ya, kenapa sih kok disuruh zikir ini? Oh, tiba-tiba ngerti asrornya, ngerti maknanya. Kenapa saya kok harus istiqomah? Ya, lambat laun kefutuh ilmunya sehingga memperoleh asror ilahiyah itu. Kemudian yang ke-12, terbuka dadanya ya, tiada picik dengan sesuatu jua pun daripada segala balak dunia ya, dan kesakitannya dan kesusahannya segala manusia dan bicara mereka itu. Jadi maksudnya yang ke-12, diberikan terbuka dadanya ya, tiada picik, itu maksudnya menjadi pribadi yang hatinya terbuka ya, ini juga berproses. Maka ada hadis ya yang berbunyi, idza dakhalan nur ya fil qalbi in fataha wan syaraha. Jadi idza dakhala, ketika masuk apa an-nur, cahaya, fil qalbi, di hati, itu tanda-tandanya in fataha, akan kefutuh, wan syaraka, dan lapang dadanya. Nah, ini bisa masuk kenapa? Karena tadi ada rutinitas wadhifah zikir yang diamalkan. Sehingga suatu saat ya, dengan keistiqomahan itu bisa kefutuh hatinya, kebuka hatinya, sehingga wan syaroha, dan hatinya lapang dada. Nah, ketika hatinya lapang dada, kemudian ada yang bertanya, apa ciri-cirinya ya Rasul kalau seseorang itu ya sudah terbuka dan dan lapang dadanya, at-tajafa'an daril gurur. Nah, ciri-cirinya sudah mulai meninggalkan dunia yang penuh tipu daya. Artinya orientasi hidupnya sudah berubah. Yang dahulunya orientasi ngejar duniawi ya, pengen kaya sekaya-kayanya, kemudian setelah kaya untuk memuaskan nafsunya, tapi setelah mendapatkan cahaya ilahi ya berubah ya, akan menjadikan kekayaannya sebagai sarana menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga langkahnya setiap pagi ya, masuk kerja atau berangkat dari rumah ya, semua menjadi ibadah karena diniatkan untuk sebagai sarana menuju akhirat. Nah, ini orang-orang yang seperti ini sebagai bukti bahwa hatinya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya yang tidak mendapatkan hidayah ya, orientasi hidupnya ya dari dunia ke dunia. Akhirnya tambah pusing, tambah mumet gitu. Apalagi ditambah ya persaingan di kantor dan sebagainya gitu. Ya, hidupnya tidak nyaman, bahkan ya bisa menghalalkan segala cara gitu. Tapi kalau orang yang sudah orientasinya akhirat, ya ada ketenangan, ada kedamaian, ya. Tidak terlalu ngejar dunia gitu. Tapi dia akan
menjaga amanah dunia ini ya hanya di tangan, sedangkan hati hanya untuk Allah. Kemudian ketika rezeki di tangan ya akan ditasarufkan, dibelanjakan sesuai dengan pemanfaatannya. Ada yang untuk memberikan sedekah, ada yang untuk memberikan infak, ada yang untuk zakat, ya, ada yang sifatnya sosial, ada yang untuk membantu membangun pesantren dan sebagainya. Ini orientasinya sudah mulai orientasi akhirat. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu al-istidad lil maut qabla nuzul, ya. Dia sudah mempersiapkan diri sebelum kedatangan mati. Nah, ini sangat jarang. Jadi al-istidad mempersiapkan diri qoblal maut, ya. Qabla nuzul istidad lil maut qoblal nuzul. Jadi kematian belum datang, dia sudah mempersiapkan diri yaitu dengan amal soleh, amal yang ikhlas, amal yang tidak ada riya, amal yang tidak ada ujub, amal yang tidak ada takabur. Itu. Kemudian selanjutnya ke-13, haibah. Haibah itu punya wibawa, ya, punya wibawa, dan ya membuat orang lain segan, ya, baik yang mencintai maupun orang yang memusuhi. Jadi sekalipun ada orang yang memusuhi, itu segan juga, gitu. Nah, ini ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah itu ada haibah, ada wibawa, ya. Orang yang melihat, orang yang memandang, ya, itu merasakan haibahnya, itu segan dengan sendirinya, baik orang yang mencintai maupun orang yang memusuhinya. Ya, kemudian yang ke-14, ya, hati, ya, umat, ya, itu mahabbah, jatuh cinta kepadanya. Itu. Jadi ciri-cirinya kalau ya, seseorang kok tiba-tiba ya hati umat itu mahabbah, muncul mahabbah ya kepada orang tersebut, ya berarti orang tersebut ini termasuk ya, memenuhi salah satu ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat yaj'allahumur rahmanu wudda, yaj'al menjadikan lahum kepada mereka siapa rahmanu ar-rahman, wuddan yaitu berkasih sayang. Itu. Jadi orang berduyun-duyun ya mahabbah, mencintai orang tersebut. Itu. Maka orang yang melihatnya, ya, itu menjadi tambah mahabbah. Itu. Nah, ini ciri-ciri orang yang tadi. Ya. Orang yang melihatnya, orang yang mendengar namanya, itu semakin mahabbah. Ini tanda-tanda secara lahiriah bahwa orang tersebut termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-16, yang ke-15, ya, berkah yang melengkapi pada tiap-tiap sesuatu daripada perkataannya dan dirinya. Jadi maksudnya ucapannya, perbuatannya itu ya mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya terhindar dari pembicaraan yang sifatnya ngaco itu, atau terhindar dari pembicaraan yang asal ngomong itu. Karena di sini dijelaskan bahwa mendapatkan limpahan berkah ya di dalam ucapan, gerakan
dan tingkah lakunya, ya ini sebagai bukti bahwa orang tersebut ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya dari penjelasan karomah yang ke-15 ini ya bisa menjadi tambahan penguat ilmu dan keyakinan kita bahwa orang-orang yang dicintai oleh Allah itu memiliki yaitu karomah, keistimewaan yang itu nggak bisa dicari, nggak bisa dikejar, mutlak anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk orang tersebut tadi ya selain berkah ya ucapan dan tingkah lakunya, juga berkah tanah dan tempat yang didudukinya. Itu. Jadi ya tempat tinggalnya itu menjadi tempat yang berkah. Itu. Ini ciri-ciri yang ke-15. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan tersebut ya kita paham, oh ya ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah itu ya sebagaimana dijelaskan pada poin 1 sampai poin 16. Dengan demikian ya bisa semakin menambah himmah kita gitu. Jadi kalau kita istiqomah benar tanpa kita harus melintaskan pengen mendapatkan karomah, ya hati kita harus clear, bersih, insya Allah akan mendapatkan yaitu kemuliaan atau yang disebut karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk ya salik yang diberikan kekuatan istiqomah lahir dan batin. Amin ya rabbal